Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habib ilahil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Ya baba madinatil ilmi rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahlil jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil hadinal mahdiyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Gembala-gembala unta yang diabaikan peradaban dunia, pengembara padang pasir yang membangun kemah-kemah di Sahara, keturunan Ibrahim alaihissalam yang berhimpun di sekitar oase dan zam-zam sumur purba, dan sekelompok kecil Yahudi dan Nasoro yang menunggu kedatangan cahaya dari Bukit Faran, kini dikejutkan oleh sebuah berita. Mereka membuka suara, memecahkan kebisuan 600 tahun lamanya. Amma yatasaalun anin naba'il azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Berkenaan dengan apakah mereka saling bertanya tentang berita dahsyat yang membuat mereka saling berdebat. Perlahan-lahan tapi pasti menyebar secara sembunyi-sembunyi bersamaan dengan semilir angin padang pasir dini hari. Ada berita dari langit yang disebarkan dari mulut ke mulut, berasal dari sebuah rumah sederhana, dari keluarga yang mulia penjaga rumah Tuhan, dari seorang sosok yang wajahnya bertabur cahaya, cahaya di atas cahaya, rahasia di balik rahasia, obat dari segala penderitaan, kunci dari segala kemudahan. Nuril anwar, wasiril asrar, wa tiryaqil aghyar, wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Bukankah ketika Jazirah Arabia dilanda musim kekeringan, berduyun-duyun kepala kabilah datang kepada keluarga sederhana ini? Pepohonan sudah meranggas kering, kambing-kambing sudah kehilangan air susunya, dan unta-unta sudah menampakkan tulang belulangnya. Mereka mendatangi Makkah, mengadu pada keluarga rumah Tuhan, Ahlul Bait. Kepala keluarga itu membawa anak kecil ke Baitullah. Di depan pintu Ka'bah ia angkat tangannya. Demi kedudukan dan kemuliaan anak ini, turunkan hujan kepada kami. Tiba-tiba langit menjadi kelabu, awan berarak dan kemudian bergulung-gulung. Halilintar dalam interval bersahut-sahutan. Para pengadu bersorak gembira. Suara halilintar menggetarkan senar-senar kebahagiaan dalam jantung mereka, seperti berita pengadilan tentang kebebasan orang tak bersalah dari penjara, seperti tangisan anak pertama yang dirindukan ibunya bertahun-tahun. Dalam paduan suara syukur mereka gumamkan, karena dia ditanggalkan segala ikatan, karena dia dilepaskan segala kesulitan, karena dia dipenuhkan segala keperluan, karena dia ditunaikan segala keinginan dan ujung kebaikan, karena wajah yang mulia dari mega diturunkan hujan.
tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Berkenaan dengan apakah mereka saling bertanya tentang berita dahsyat yang membuat mereka saling berdebat. Tibalah tahun ketiga sejak cahaya langit meliputi wajahnya yang mulia. Tibalah saatnya disampaikan kebenaran, walaupun di sekitarnya ada kebencian dan kedengkian, ada tuduhan dan makian, ada ejekan dan cacian. Dari langit, Tuhan yang Maha Kasih menyapa kekasihnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal azizir rahim. Berikan peringatan pada karib kerabatmu, hamparkan sayap kerendahan di hadapan kaum mukmin pengikutmu. Jika mereka menentang kamu, katakan, aku berlepas diri dari apapun yang kamu kerjakan. Bersandarlah semata kepada Dia yang Maha Penyayang dan Pengasih. Ia panggil satu-satunya anak lelaki di rumahnya. Ia lahir di dalam Ka'bah yang diamanahkan bapaknya pada saat musibah. Ia yang baru menyusu setelah mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucupnya. Kelak ketika ia sudah menjadi khalifah, ia mengenang masa kecilnya. Aku masih mencium wangian tubuhnya ketika aku dipabut dalam pelukannya. Ia yang selalu mengikuti langkah-langkah saudara sepupunya, Rasulullah. Abbas bin Abdul Muttalib berkata, lihatlah Ali yang mengikuti Muhammad seperti anak unta yang baru disapih, tidak mau dipisahkan dari induknya. Ia memanggil Ali. Ia tidak memanggil Abi Thalib, ayah Ali, mungkin karena penghormatannya kepada pengganti ayahnya. Ia tidak memanggil Ja'far, mungkin karena usianya. Ia memanggil Ali karena Ali selalu mendampinginya kemanapun ia berada. Karena Ali adalah muridnya yang diajari adabnya pada setiap tarikan nafasnya. Karena Ali menyerap ilmu dan hikmatnya bahkan sebelum langit menyapanya. Dengan suara lembut ia berkata, Ya Ali, baru saja Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh aku memberikan peringatan kepada keluargaku terdekat. Jibril mengingatkan aku untuk segera melaksanakan perintahnya apapun yang terjadi. Besok undanglah paman-paman kita dari Bani Abdul Muttalib. Untuk itu siapkan makanan yang ada pada kita. Sam'an wa ta'atan, kata Ali. Esok harinya Ali menyiapkan makanan. Keluarga yang sederhana ini hanya mempunyai satu sok roti, sepotong kaki kambing, dan secangkir susu. Sekitar 40 orang Bani Abdul Muttalib datang. Mereka mengeritkan keningnya ketika melihat makanan yang disediakan. Mereka tertawa. Muhammad, kamu tidak menyiapkan makanan yang bahkan untuk satu orang pun tidak cukup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Kulu bismillah, makanlah dengan nama Allah. Mereka makan sepuas-puasnya. Setiap orang mengambil sebanyak-banyaknya, tapi makanan tetap seperti semula. Mereka minum susu sepuas-puasnya, dan secangkir susu itu telah mengenyangkan semuanya. Wa baqiyatut ta'am kama huwa ka'annahu lam yumassa. Makanan tetap seperti sedia kala, seakan-akan tidak pernah disentuh. Usia makan sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, Abu Lahab tiba-tiba menyerobot, berdiri dan berteriak, Laqad man saharakum sahibukum. Ini bukan kali pertama saudara kalian menyihir kalian. Lihat makanan yang berlimpah,
padahal disediakan hanya satu sok roti dan satu cangkir susu. Abu Lahab menunjuk makanan dan minuman yang tidak habis-habisnya. Karena insinuasi Abu Lahab, orang-orang bubar tanpa mendengarkan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengajian pertama Nabi yang gagal. Pada waktu yang kedua, Ali mempersiapkan makanan lagi. Tokoh-tokoh dari keluarga Abdul Muthalib datang untuk kedua kalinya. Usai makan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam segera berdiri. Wahai seluruh Bani Abdul Muthalib, demi Allah, aku belum pernah mendengar ada seorang pemuda Arab datang kepada kaumnya dengan membawa sesuatu yang lebih utama dari apa yang kubawakan kepada kalian. Aku datang untuk kebaikan kalian di dunia dan di akhirat. Allah telah mengutus aku secara khusus kepada kalian dan secara umum kepada seluruh umat manusia. Aku mengajak kalian untuk menerima dua kalimat yang ringan dan mudah di lisan, tapi berat dalam timbangan tindakan. Jika kalian mengucapkan dua kalimat itu, kalian akan menguasai dunia Arab dan dunia bukan Arab. Melalui dua kalimat itu kalian masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Dua kalimat itu ialah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu utusannya. Semua terdiam, suasana hening. Bahkan Abu Lahab troublemaker itu juga membisu. Dengarkan sabda Rasulullah. Aku diperintahkan Tuhan untuk mengajak kalian untuk ini. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk mendukung aku sepenuhnya di dalam urusan ini? Semua terdiam. Suasana hening. Tiba-tiba suara lembut anak muda menyobekkan keheningan. Ia berdiri tegak, mengacungkan tangannya. Aku ya Rasulullah. Duduklah hei Ali, jawabnya dengan suara lembut lagi. Pandangan Nabi yang mulia mengitari semua muka yang terpana. Siapakah di antara kalian yang bersedia untuk mendukung aku sepenuhnya dalam urusan ini? Semua terdiam. Suasana hening. Anak paling muda di majelis itu berdiri, mengangkat tangannya, menghapus kebisuan. Aku ya Rasulullah. Duduklah hei Ali, jawabnya dengan suara lembut lagi. Pandangan Nabi yang mulia mengitari semua muka yang terpana. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangi kalimat yang sama untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya juga tangan lembut itu diangkat dan suara lembut itu bergetar di ruangan sunyi. Pada kali ini Nabi memegang tangan Ali. Karena Ali bersedia mendukung aku, maka inilah saudaraku, wakilku, penerima wasiatku dan penggantiku sepeninggal aku. Dengarkan dan taatilah dia. Abu Lahab berdiri sambil mengarahkan telunjuknya kepada Abu Talib. Dia berkata, hei Abu Talib, Muhammad menyuruhmu untuk mendengar dan mentaati anakmu. Taati anakmu. Sejak itu berjalanlah dua mujahid dakwah dan dua pilar utama Islam menyebarkan dua kalimah syahadat. Pada suatu hari keduanya menaiki bukit. Dari atas bukit wajah berbalut cahaya itu berkata, hei manusia, apakah jika aku kabarkan bahwa musuh dari balik bukit itu siap menyerang kalian pagi dan sore, apakah kalian akan membenarkanku? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka berkata serentak, benar, engkau adalah Al-Amin yang tidak pernah berdusta. Ketahuilah bahwa aku sedang memberikan peringatan kepada kalian bahwa di depan kalian ada azab Tuhan yang berat. Tiba-tiba berdiri lagi sang troublemaker itu Abu Lahab, memegang tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kasar. Tabban laka sa'iral yaum ya Muhammad, alihada jama'tana. Celakalah kamu sepanjang masa, hai Muhammad. Apa untuk ini kamu kumpulkan kami di sini? Dan Tuhan yang Maha Kasih menyapa kekasihnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Dengan nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang, celakalah kedua tangan si pemantik api, celakalah dia, tidak ada guna harta dan segala hasil usahanya. Ia akan jatuh ke dalam api yang bernyala bersama istrinya, pemikul kayu bakar kecaman. Di lehernya akan dipintalkan tali siksaan. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Berkenaan dengan apakah mereka saling bertanya tentang berita dahsyat yang membuat mereka saling berdebat. 10 tahun setelah sang Nabi turun dari Gua Hira di Bukit Cahaya, ia yang semula dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, sekarang dimaki-maki sebagai sang pendusta. Ia yang dahulu dibawa Abu Thalib di hadapan Ka'bah untuk menurunkan hujan dengan wajahnya yang mulia, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim, sekarang dimaki-maki sebagai pendusta. Ia yang dahulu dibawa Abu Thalib di hadapan Ka'bah untuk menurunkan hujan dengan wajahnya yang mulia, sekarang dituduh sebagai tukang sihir yang gila. Ia yang selalu menyebarkan senyum kepada semua orang, sekarang dibalas dengan kemarahan dan kebencian. Kepada kepalanya yang sering rebah sujud di depan Ka'bah, orang melemparkan kotoran. Kepada wajahnya yang memancarkan kesucian, orang memuntahkan ludah dan umpatan. Ke bawah kakinya yang hanya melangkah untuk mengabdi Tuhan dan melayani kemanusiaan, orang hamparkan duri dan benda-benda yang mencelakakan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama derita itu ada bahagia. Pada awan kelabu ada garis-garis perak. Jika di luar rumah ia menemukan muka-muka yang garang dan marah, di dalam rumah ia menemukan muka yang senantiasa ceria dan ramah. Jika di luar ia diremukkan dan dijatuhkan, di rumah ia dikuatkan dan ditegakkan. Di dunianya yang paling kecil, ia mendapat sandaran hidup yang tak pernah goyah. Ia mereguk minuman cinta yang selalu hangat. Ia gugurkan seluruh kepedihannya dalam pelukan erat penghulu wanita sedunia, Khadijah Al-Kubra. Pada 10 Ramadan 10 tahun setelah kenabian, setelah mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam penjara Quraisy di lembah Abi Talib, setelah menanggung kesengsaraan dan kelaparan, belahan nyawa Nabi itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Siapapun tak mungkin menggantikan Khadijah, katanya dengan rambut yang berguncang di atas ubun-ubun kepalanya. Demi Allah, Allah tidak menggantikan Khadijah dengan seorang pun yang lebih baik daripada dia. Dia beriman kepada aku ketika orang banyak mendustakanku. Dia berikan hartanya kepada aku ketika orang banyak mengharamkannya. Melalui dia Allah berikan kepada aku anak-anak yang tak pernah diberikan oleh siapapun selain dia. Khadijah juga yang memberikan kepadanya kasih sayang ketika semua orang memusuhinya. Sekarang telah pergi pendamping setia Nabi yang selalu menyalakan api perjuangan ketika banyak orang berusaha memadamkannya. Telah tiada seorang istri yang mengorbankan kekayaan dan kemewahan untuk hidup miskin dan sederhana beserta suami. Kalau tidak ada harta Khadijah, tidak akan tegak agama ini, katanya mengenang kekasih hatinya. Ketika Khadijah menyerahkan seluruh hartanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bergumam,
Bima ukafi Khadijah, bima ukafi Khadijah. Bagaimana aku harus membalas kebaikan Khadijah? 2 bulan lebih setelah keluar dari penjara lembah yang ditetapkan oleh parlemen Quraisy, Abu Talib juga jatuh sakit. Nabi yang mulia mengusap dahi Abi Talib 4 kali seraya menyapanya dengan penuh kasih. Ya Ammi, kau pelihara aku pada waktu kecil, kau ayumi aku pada waktu yatim, kau bela aku setelah dewasa. Semoga Allah membalas engkau dengan kebaikan yang berlimpah. Segera setelah itu ruhnya yang suci naik ke langit yang tinggi pada usia 86 tahun, selang beberapa hari setelah wafat Khadijah. Kepada Ali bin Abi Talib, Nabi berpesan, "Hei Ali, segeralah kau mandikan, kau kafani, kau taburkan hanu. Jika sudah kau letakkan dia pada pembaringannya, beritahu aku," kata Rasulullah. Dalam rintihan pedihnya di depan jenazah paman yang dicintainya, Nabi kembali mengulangi ucapan sebelumnya. Wahai pamanku, kau perkuat tali persaudaraan. Semoga kau dapat limpahan anugerah Tuhan. Kau merawat dan menjagaku sejak kecil. Kau bela dan kau tolong aku sesudah besar. Kedua pilar pendukung kenabian yang perkasa itu sekarang kembali ke pangkuan kasih ilahi. Khadijah yang tanpa hartanya Islam tidak akan tegak, dan Abi Talib yang tanpa wibawanya Islam tidak akan lanjut. Sekarang tinggal seorang lagi yang tetap setia menahan badai cobaan yang menggulung, ombak ujian yang menghempas, dan halilintar tantangan yang menyambar. Sekarang tinggal seorang lagi, Ali bin Abi Talib. Ya Ali, kata sang utusan pada waktu malam mulai gelap. Suara lembut itu menyelusup ke jantung sanubariknya, seperti tetes-tetes infus yang memasukkan energi ke seluruh pembuluh darahnya. Ia bangkit dengan seluruh kesadarannya. Ia yakin pasti kali ini sang Nabi akan memberikan tugas yang besar. Ali telah mendengar bahwa di Darun Nadwah para kepala suku telah membentuk aliansi yang terdiri dari berbagai kabilah. Mereka telah menjadikan wafatnya Khadijah dan Abu Talib sebagai momen penting untuk membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menetapkan pemuda-pemuda pilihan. Mereka yang memiliki otak yang kecil dan nafsu yang buas. Ya Ali, Allah telah memerintahkan aku untuk menyuruhmu tidur di tempat tidurku. Dengan tidurmu engkau sembunyikan jejakku dari pandangan mereka. Engkau menjadi tumbal untukku. Apakah engkau bersedia ya Ali? Berguncang tubuh Ali, bergelegak darah Ali, menghangat mata Ali. Perlahan-lahan butir-butir air matanya berkumpul dan melimpah keluar pelupuknya. Ali ditenggelamkan dalam lautan bahagia. Bukankah setiap kali Rasulullah bersabda, Ali selalu berkata, nafsi fida'uk ya Rasulullah, biarkanlah diriku jadi tebusanmu ya Rasulullah. Kini ia betul-betul menjadi tebusan Nabi yang dicintainya. Kini ia bisa membuktikan tanda cinta yang sejati, berkorban untuk kekasihnya. Duhai, peluang apakah yang lebih agung dari mempersembahkan jiwa raga buat Habibu Ilahil Alamin. Autaslaman nabi mabiti hunaka ya Rasulullah. Dan apakah engkau akan selamat kalau aku tidur di tempat tidurmu ya Nabi Allah? Ali langsung menjatuhkan dirinya, meletakkan dahinya ke atas tanah, bersujud syukur. Syukron laka ya Rob, kau berikan peluang ini kepada aku dan kepada aku, tidak kepada yang lain. Ia bangkit dari sujudnya. Lanjutkan apa yang diperintahkan Allah. Fidahaka sam'i wa basari wa suwaidi qalbi. Biarkan aku serahkan pendengaranku, penglihatanku dan jantung hatiku sebagai tebusan bagimu ya Nabi Allah.
Nabi memandang Ali dengan tatapan penuh kasih, dengan suara lembut yang ditegak dan yang digerakkan oleh pita-pita suara cinta. Nabi yang mulia bersabda, "Tidurlah di atas tempat tidurku, tutupkan burdah Hadramaut untuk menyelimutimu." Ya Ali, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji para kekasihnya sesuai dengan kadar keimanan dan sesuai dengan kedudukan mereka dalam agamanya. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia yang seperti Nabi. Allah telah dan sedang mengujimu kamu sekarang, ya Ibnal Allah mengujiku dengan kamu seperti menguji Ibrahim dengan sembelihan Ismail. Engkau adalah Ismail untuk Ibrahim. Fasabran sabra fa inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Dan lihatlah saudara, Nabi memagut Ali ke dadanya. Dua kekasih Tuhan itu berpelukan dan bertangisan. Pada malam itu Ali menutupkan selimut Hadrami, menghirup pewangian Nabi dalam selimut itu dan membayangkan seakan-akan ia memeluk tubuh Nabi. Ia memejamkan matanya dan menggumamkan doa yang sering diamalkan oleh para pengikutnya sepanjang sejarah. Amsaitullahumma mu'tasiman bidimamikal mani'il ladzi la yuhawal wa la yutawal min syarri kulli ghasimin wa tariq min syairi ma khalaqta min khalqika samiti wan natik fi junnati min kulli makhufin bilibasin sabigha wilai ahli baiti nabiyyika Muhammadin salawatuka alaihi wa alaihim muhtajiban min kulli qasidin li bi'adiyah بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم وتمسك بحبلهم موقنا بأن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ومنهم وإليهم والي من والوا وعاد من عادوا وجانب من جانبوا فصل على محمد وآل محمد وإذن اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت العاري أني ببديع السماوات والأرض وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغسيناهم فهم لا يبصرون. Dari langit yang tinggi, dua malaikat Jibril dan Mikail turun ke bumi. Jibril menyapa Ali, "Bah laka ya ibna Abi Talib, man mithluka yubahi bihillahu malaikata sab'is samawat." Luar biasa engkau hei Ali, luar biasa. Siapa yang sepertimu yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat 7 langit? Allah yang maha kasih menyapa kekasihnya. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada yang menjual dirinya, mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah, dan Allah maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Dengan sapaan Allah kepada para kekasihnya, saya akhiri narasi ini sebelum sampai kepada narasi Ghadir Khumm. Marilah kita bersama-sama sekarang membaca Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin. Tolong ibu-ibu dan bapak mengulangi sesudah saya. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu di Bandung ini ada aliansi juga yang mencaci maki para pecinta Imam Ali. Diedarkan juga di media sosial pembicaraan seorang mubalik yang berkata, kalau saya ketemu Syiah, saya akan memotong lehernya.
membantainya, membunuhnya, mencabik-cabiknya. Mungkin dia tetesan dari yang mengepung Nabi pada malam mabit itu. Dan untuk melindungi diri kita, marilah ibu-ibu dan bapak mengulangi doa Imam Ali pada malam hijrah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asbahtu Allahumma mu'tasimam bidhimamikal mani' alladhi la yuhawalu wa la yutawal min syarri kulli ghasimin wa tariq min sa'iri ma khalaqta wa man khalaqta min khalqik as-samiti wan natiq fi junnatin min kulli makhufin bilibasin sabighatin wilai ahli baiti nabiyyik Muhammadin salawatuka alaihi wa alaihim muhtajiban min kulli qasidin li bi'adhiyatin bijidarin hasinil ikhlas fil i'tirafi bihaqqihim wa tamassuki bihablihim muqinan bi annal haqqa lahum wa ma'ahum wa fihim wa bihim wa minhum wa ilaihim wali man walau wa uadi man adau wa ujanibu man janabu. Fasalli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa idnillahumma bihim min syarri kulli ma attaqi ya azim hajaztul aadiya anni bibadi'is samawati wal ard waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu doa Imam Ali yang ditujukan kepada musuh-musuhnya yang sudah berkumpul di sekitar rumah Rasulullah waktu itu. Tapi itu juga doa kita semua pada hari Al-Ghadir ini yang kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita semua dari kerumunan kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan cinta kita kepada Imam Ali, kepada kelompok-kelompok yang sekarang sudah melepaskan panah kebenciannya kepada kita. Dan ingin saya bacakan sebagai akhir doa ini kalimat Al-Quran yang sangat keras. Kiranya Allah membawakan doa ini untuk menghancurkan mereka kalau Allah kehendaki dalam menghadapi kita. Yaitu satu kalimat singkat dari Al-Quran, mutu bighaidhikum, mutu bighaidhikum, mutu bighaidhikum bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. وعند الرحيل ينال المنى أتاه الأمين بمسك الختام ألا فلتبلغ جميع الأنام حشود تراءت بأرض الغدير وكف علي بكف البشير
علي بأمر العلي القدير أمير أمير ونعم الأمير يا علي يا علي يا علي أدركني. Sebetulnya yang membantu membuat lagu bersama-sama anak-anak Mutahari, tapi yang paling berjasa di sini Pak Erwin Adi Sanjaya. Beliau termasuk memberikan kontribusi, membantu bersama kami untuk membuat lagu-lagu itu. Salah satu lagu yang diciptakan beliau adalah untuk siapakah dia yang berbaring di ujung malam. Bercerita tentang Imam Ali yang kesepian karena Rasulullah dan Sayyidah Fatimah sudah meninggalkannya, karena sahabat-sahabat yang mencintainya juga satu demi satu sudah dipersekusi, dibunuh oleh musuh-musuhnya, dan tinggallah Ali berbaring di ujung malam. Ada di dalam album itu yang akan ibu beli. Sekiranya ibu-ibu dan bapak beli album itu dan kemudian menyebarkannya di tengah-tengah masyarakat, membagi-bagikannya, ibu-ibu dan bapak-bapak sudah ikut menghibur Imam Ali dalam kesunyiannya. Siapakah dia yang berbaring di ujung malam?
wa alihi salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa lakas salam wa ilaika yaudus salam. Tabarakta wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Assalamu ala rasulillahi khatamin nabiyyin. Assalamu ala malaikatillahil muqarrabin. Assalamu ala jami'i anbiya'illahi wal mursalin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya khiyaratallahi min khalqihi wa aminahu ala wahyi. Assalamu alayka ya maulaya ya amiral mu'minin. Assalamu alayka ya maulaya anta hujjatullahi ala khalqih wa babu ilmi wa wasiyyu nabiyyi wal khalifatu min ba'dihi fi ummati. Assalamu alayki ya Fatimatul Batul. Assalamu alayki ya Zaina nisa'il alamin. Assalamu alayki ya binta Rasulillahi rabbil alamin. Sallallahu alayki wa alayhi. Assalamu alayki ya Ummal Hasani wal Husain. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Muhammadin al-Hasan az-Zaki. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Abdillah al-Husain ibn Ali. Salawatullah alaikuma wa ala abikuma wa jaddikuma Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Muhammad Ali ibn al-Husain. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Ja'far Muhammad ibn Ali. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Abdillah Ja'far ibn Muhammad. Assalamu alayka ya maulaya ya Abal Hasan Musa ibn Ja'far. Assalamu alayka ya maulaya ya Abal Hasan Ali ibn Musa. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Ja'far Muhammad ibn Ali. Assalamu alayka ya maulaya ya Abal Hasan Ali ibn Muhammad. Assalamu alayka ya maulaya ya Aba Muhammad Al-Hasan ibn Ali. Assalamu alayka ya maulaya ya Abal Qasim Muhammad ibn Al-Hasan sahibiz zaman. Sallallahu alayhi wa ala itratika at-tahirati at-tayyibah. Ya mawali kunu syafai fi haqqi wizri wa khatayai. Amantu billahi wa bima unzila ilaikum wa tawala akhirakum bima tawala awwalakum wa bari'tu minal jibti wat taghut wal lati wal uzza. Ya mawali ana silmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa aduun liman adakum wa waliyun liman walakum ila yaumil qiyamah. Walanallahu zalimikum wa ghasibikum walanallahu asya'ahum wa atba'ahum wa ahla madhhabihim wa abra'u ilallahi wa ilaikum minhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sayyidina Muhammadin nabiyyik wa aliyin waliyyik wa sya'ni wal qadri alladhi khasastaha bihi duna khalqik an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa aliyin wa an tabda'a bihima fi kulli khairin ajil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad al-a'immatil qadah wad du'atis sadah wan nujumiz zahirah wal a'lamil bahirah
وساسة العباد وأركان البلاد والناقة المرسلة والسفينة الناجية الجارية في اللجج الغامرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد خزان علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ومعادن كرامتك وصفوتك من بريتك وخيرتك من خلقك الأتقياء الأنقياء النجباء الأبرار والباب المبتلى به الناس من أتاه نجا ومن أباه هوى. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أهل الذكر الذين أمرت بمسألتهم وذوي القربى الذين أمرت بمودتهم وفرضت حقهم وجعلت الجنة معاد من اقتص آثارهم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما أمروا بطاعتك ونهوا عن معصيتك ودلوا عبادك على وحدانيتك. اللهم إني أسألك بحق سيدنا محمد نبيك ونجيبك وصفوتك وأمينك ورسولك إلى خلقك وبحق أمير المؤمنين ويأسوا بالدين وقائد الغر المحجلين الوسي الوفي والصديق الأكبر والفاروق بين الحق والباطل والشاهد لك والدال عليك والصادق بأمرك والمجاهد في سبيلك لم تأخذه فيك لومة لائم أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأن تجعلني في هذا اليوم وأن تجعلني ووالدي وأهلي وجميع الواجبات الحقوق علي إخواني وأخواتي وأساتذتي أساتذتي في هذا اليوم الذي عقدت فيه لوليك العهد في أعناق خلقك وأكملت لهم الدين من العارفين بحرمته والمقرين بفضله من أتقائك وطلقائك من النار ولا تشمت بي حاسد النعم. اللهم فكما جعلته عيدك الأكبر وسميته في السماء يوم العهد المعهود وفي الأرض بيوم الميثاق المأخوذ والجمع المسؤول صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأقرر به عيوننا واجمع به شملنا ولا تضلنا بعد إذ هديتنا واجعلنا لأنعمك من الشاكرين يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي عرفنا فضل هذا اليوم وبصرنا حرمته وكرمنا به وشرفنا بمعرفته وهدانا بنوره. يا رسول الله يا أمير المؤمنين عليكما وعلى إطرتكما وعلى محبيكما منا أفضل التحيات والتسليم ما بقي الليل والنهر وبكما أتوجه إلى الله ربي وربكما في نجاح طلبتي وقضاء حوائجي وتيسير أموري. اللهم إني أسألك بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تصلي على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأن تلعن من جحد حق هذا اليوم وأنكر حرمته فصد عن سبيلك لإطفاء نورك فأبى الله إلا أن يتم نوره. اللهم فرج عن أهل بيت محمد نبيك واكشف عنهم وبهم عن المؤمنين الكربات. اللهم املأ الأرض بهم عدلا كما ملئت ظلما وجورا وأنجز لهم ما وعدتهم إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ya arhamar rahimin. Mari kita sampaikan doa khusus kita masing-masing dengan keberkahan majlis dan hari Al-Ghadir ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqi hadzal yawm inna nas'aluka an tusalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma shfi mardana wa shfi mardal muslimin warham mautana wa farij anna kurabana wa wahid sufufana wa aslih kulla fasidin min umurina wa aslih kulla fasidin min umuril muslimin wa hafal ulama'ana bil khusus. Syukur kita kepada Allah Ta'ala. Mohon doa, kita doakan khusus untuk Ustaz Jalal. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia dalam kesehatan, sebaik-baik ketaatan pada Allah Ta'ala dan perkhidmatan pada sesama manusia, kebahagiaan dalam ilmu dan keberkahan. Kita doakan juga guru-guru kita doakan persatuan kaum muslimin, kita doakan bangsa dan negeri ini. Bibarakatuh ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala nabi wa alihi shalawat.